berakhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anggun hadir ya. Anissa, Berti, Bayu, Cantika, Dewi, Ella, Pina. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum lebih lanjut ke materinya, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tolong disimak dengan baik ya anak-anak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, setelah menonton video tadi, siapa yang tahu peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Ya, silakan Anissa. Ya, benar sekali. Pada tanggal tersebut di mana Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang menandai kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kita itu akan membahas tentang latar belakang proklamasi kemerdekaan, peristiwa Rengas Dengklok, dan tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada latar belakang yang penting yang menyebabkannya. Saat itu Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom. Dan juga pada tanggal 15 Agustus 1945 itu Jepang menyerahkan diri kepada Sekutu, di mana kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di mana sehari sebelum proklamasi terjadi sebuah peristiwa penting yang disebut dengan Rengas Dengklok. Ya, Rengas Dengklok, di mana golongan muda mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa persetujuan dari Jepang. Nah, karena terjadi perbedaan pendapat, maka Soekarno dan Muhammad Hatta itu dibawalah ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian teks proklamasi itu dirumuskan di Rumah Tadasi Maeda. Yang merumuskan teks proklamasi itu yaitu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, teks proklamasi dibacakan di Jalan Pengangasan nomor 56 Jakarta. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan sebagai simbol kemerdekaan. Nah, dari penjelasan tadi ada yang ingin ditanyakan enggak? Jika tidak, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok 1 itu akan membahas tentang mengapa golongan muda mendesak proklamasi segera dilaksanakan. Maka golongan muda mendesak
proklamasi segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan. Dan kelompok kedua akan membahas apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Apa makna proklamasi? Dan yang terakhir ada kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas tentang siapa saja tokoh yang berperan dalam proklamasi. Siapa saja tokoh yang berperan dalam peristiwa tersebut. Nah, dari pembagian kelompok ini, materi-materi yang telah Ibu paparkan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalian akan mencari materi-materi yang telah Ibu buat, terus kalian akan mempresentasikannya. Setelah Ibu telah menjelaskan beberapa materi tadi dan juga pembagian kelompok ini, ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kita akan membahas ini di minggu besok. Kalian presentasi kelompok maju ya, satu kelompok maju. Ada 3 kelompok. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tadi diawali dengan berdoa, maka diakhiri pula dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.